Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Usianya baru 23 tahun, namun wajahnya yang selalu ramah membuat banyak orang merasa nyaman di dekatnya. Ardi bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya sudah lama meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku SMP, sehingga ia harus membantu ibunya mencari nafkah sejak remaja. Hidup mereka jauh dari kata cukup, tapi Ardi selalu belajar untuk tersenyum. Sejak kecil, Ardi dikenal sebagai sosok yang ringan tangan. Ia akan menolong siapa saja, bahkan untuk hal-hal yang tampak sepele. Pernah suatu kali, saat masih sekolah dasar, ia rela pulang terlambat hanya karena membantu seorang nenek menyeberang jalan. Teman-temannya sering meledek, "Ardi, kok kamu suka banget nolong orang? Dapat apa sih?" Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, "Nggak harus dapat apa-apa. Kalau mereka senang, aku juga ikut senang." Kebiasaan itu terbawa sampai ia dewasa. Setelah lulus SMA, Ardi tak bisa melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil milik tetangga jauh. Gajinya memang tak seberapa, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari bersama ibunya. Walau hidupnya pas-pasan, Ardi tak pernah berpikir dua kali untuk menolong orang lain. Sore itu, matahari hampir tenggelam. Ardi baru saja selesai bekerja di bengkel, tubuhnya masih berlumur minyak bekas mesin. Ia berjalan pulang melewati gang sempit yang ramai oleh suara anak-anak bermain. Tiba-tiba terdengar suara tangisan keras. Seorang bocah terjatuh dari sepedanya, lututnya berdarah cukup parah. Anak-anak lain panik, tidak tahu harus berbuat apa. Ardi segera berlari mendekat. "Hei, jangan nangis ya. Sini abang lihat," ucapnya lembut sambil berjongkok. Ia melepas kaos lusuh yang dikenakannya sebagai lap darurat, lalu membersihkan luka si bocah dengan hati-hati. Bocah itu masih menangis, tapi perlahan tenang ketika Ardi menghiburnya dengan candaan sederhana. "Kalau kamu nangis terus, nanti sepedanya juga ikutan nangis loh. Mau?" goda Ardi. Anak-anak lain pun tertawa, dan bocah yang terluka mulai terhibur. Setelah memastikan luka ditutup dengan kain bersih, Ardi mengantar anak itu pulang ke rumahnya. Ibunya sangat berterima kasih, sementara Ardi hanya tersenyum dan berkata, "Nggak usah dipikirin, Bu. Namanya juga tetangga." Meski banyak yang menyukai sikap Ardi, tak sedikit pula orang kampung yang mencibir. Bagi mereka, membantu tanpa pamrih adalah kebodohan. Ardi itu ya, kalau ada orang jatuh, pasti ditolong. Kalau ada orang kesusahan, pasti dibantu. Padahal hidupnya sendiri juga susah. Apa nggak mending mikirin diri sendiri dulu? Begitu bisik-bisik yang sering terdengar. Namun Ardi tak pernah menanggapi dengan emosi. Ia selalu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun pasti berarti. Kalau aku bisa nolong orang, kenapa enggak? Hidup kan bukan cuma soal aku sendiri. Begitu yang sering ia katakan pada ibunya. Suatu siang, hujan deras mengguyur kampung. Jalanan becek, genangan air ada di mana-mana. Ardi pulang dari bengkel dengan tubuh basah kuyup, karena ia tidak punya jas hujan. Saat melewati pasar kecil, ia melihat seorang ibu tua tergeletak di pinggir jalan, tubuhnya gemetar kedinginan. Orang-orang hanya lewat, ada yang sekadar menoleh, tapi tak satu pun yang berhenti menolong. Ardi langsung berlari. Ibu kenapa?" tanyanya panik. Ibu itu tampak pucat, bibirnya gemetar. Ardi menyandarkan tubuh si ibu di bahunya, lalu menutupinya dengan jaket tipis yang ia bawa. Meski dirinya sendiri kedinginan, ia tetap berusaha menghangatkan ibu itu. Ia lalu berteriak meminta bantuan, namun orang-orang enggan mendekat karena takut merepotkan. Akhirnya, Ardi menggendong ibu itu meski tubuhnya lelah. Ia membawanya ke puskesmas terdekat. Perawat di sana segera menolong, dan ibu itu selamat. Setelah ditangani, Ardi baru menyadari bahwa ia tidak membawa uang cukup untuk membayar obat. Namun perawat berkata, "Tenang, Mas. Ibu ini punya kartu bantuan kesehatan. Biayanya ditanggung." Ardi menghela napas lega. Sebelum ia pergi, ibu tua itu sempat menggenggam tangannya. "Nak, terima kasih. Kalau bukan karena kamu,
Mungkin ibu sudah? Suaranya terputus oleh tangis haru. Ardi tersenyum. Ibu jangan pikirkan itu. Yang penting sekarang ibu sudah selamat. Ia pulang dengan tubuh basah kuyup, perut kosong, tapi hatinya hangat. Malam itu, meski hanya makan nasi dengan garam bersama ibunya, ia merasa hidupnya bermakna. Di tengah malam, Ardi duduk termenung. Ia teringat pada ayahnya yang dulu selalu mengajarkan untuk menolong siapa saja. Ayahnya sering berkata, kalau kamu punya rezeki lebih, bagi pada yang butuh. Kalau nggak punya harta, kasih tenaga. Kalau nggak punya tenaga, kasih senyum. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Itulah yang selalu ia pegang. Meski hidup sederhana, ia merasa kata-kata ayahnya adalah warisan paling berharga. Esoknya, saat sarapan sederhana dengan ibunya, wanita tua itu berkata, Ibu kadang khawatir sama kamu. Kamu terlalu sering mikirin orang lain. Takutnya nanti kalau kamu butuh, nggak ada yang peduli. Ardi tersenyum. Bu, nggak apa-apa. Kalau ada yang peduli syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Aku nolong bukan buat dibalas, tapi karena aku tahu rasanya susah. Aku nggak mau orang lain ngerasain sendirian. Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia bangga punya anak seperti Ardi, meski juga takut pada kenyataan kerasnya hidup. Pagi itu, mentari baru saja muncul dari balik bukit, sinarnya lembut menyapu kampung kecil tempat Ardi tinggal. Seperti biasa, ia bersiap berangkat kerja ke bengkel. Namun ada sesuatu yang aneh. Ketika ia tiba di bengkel, pintunya tertutup rapat dan papan kayu bertuliskan, ditutup sementara, terpasang di depan. Ardi mengerutkan kening. Ia mengetuk pintu berulang kali, hingga akhirnya pemilik bengkel, Pak Darto, keluar dengan wajah kusut. Maaf ya, bengkel ini harus tutup. Aku sudah nggak sanggup lagi terusin. Utang numpuk, pelanggan sepi, kata Pak Darto lirih. Jadi, saya sudah nggak bisa kerja lagi di sini, Pak? Tanya Ardi dengan suara berat. Pak Darto mengangguk. Aku sebenarnya berat hati. Tapi memang keadaannya begini. Semoga kamu cepat dapat kerja lain, Ardi hanya bisa tersenyum tipis, meski hatinya terasa kosong. Selama ini, bengkel itulah sumber penghasilan utama untuknya dan ibunya. Ia pulang dengan langkah gontai, memikirkan bagaimana cara bertahan hidup ke depan. Beberapa minggu berlalu, Ardi mencoba mencari pekerjaan baru, namun selalu ditolak. Persaingan ketat, ijazah hanya SMA, dan pengalaman terbatas membuatnya sulit diterima. Tabungan kecil yang ia punya habis untuk membeli obat ibunya yang sering sakit. Suatu sore, ketika perutnya keroncongan karena seharian belum makan, ia melihat seorang pengemis tua duduk di tepi jalan. Pengemis itu tampak sangat lelah, tangannya gemetar menengadah meminta belas kasihan. Orang-orang berlalu begitu saja, seakan pengemis itu tak terlihat. Ardi merogoh sakunya. Isinya hanya selembar uang 20.000, uang terakhir yang ia simpan untuk membeli beras. Ia menatap lama uang itu, lalu menoleh ke arah pengemis. Tanpa pikir panjang, ia berjongkok dan menyerahkan uang tersebut. Pak, ini sedikit buat makan, ucapnya. Pengemis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kau malaikat buatku hari ini. Tuhan akan balas kebaikanmu. Ardi tersenyum. Meski setelah itu ia harus menahan lapar, hatinya terasa lapang. Keesokan harinya, beberapa tetangga yang melihat kejadian itu mulai berkomentar. Ardi itu gimana sih? Duit terakhir aja dikasih ke pengemis. Apa nggak mikirin ibunya di rumah? Ujar seorang bapak sambil geleng-geleng kepala. Ya itu dia. Ardi mah baik, tapi kebablasan. Hidup sendiri aja susah, masih aja nolongin orang. Bodoh? Timpal yang lain. Ardi mendengar semua sindiran itu. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia tahu orang-orang hanya menilai dari luar. Ia percaya, kebaikan yang tulus tak pernah sia-sia. Suatu malam, saat berjalan melewati angkringan langganannya, Ardi melihat pemilik angkringan, Pak Joko, kewalahan.
Gerobak angkringan hampir roboh karena salah satu rodanya copot. Pelanggan yang sedang makan panik, beberapa piring jatuh berserakan. Tanpa pikir panjang, Ardi segera ikut membantu. Ia mengangkat gerobak, mencari alat seadanya, lalu memperbaiki roda yang lepas. Meski tangannya kotor penuh minyak, ia terus berusaha hingga akhirnya gerobak kembali berdiri kokoh. Ya Allah, Di, kalau nggak ada kamu, entah gimana jadinya malam ini, ujar Pak Joko dengan wajah lega. Ardi hanya tersenyum. Nggak usah dipikirin, Pak. Namanya juga nolong tetangga. Namun setelah itu, ia hanya memesan segelas teh karena tak punya cukup uang untuk makan. Ia duduk diam, menikmati teh hangat sambil menahan lapar. Malam semakin larut ketika Ardi berjalan pulang melewati jalan sepi dekat sawah. Tiba-tiba ia mendengar suara keras. Bruk! Diikuti jeritan. Ia berlari ke arah suara dan menemukan seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Motornya ringsek menabrak pohon. Pria itu tampak pingsan, kepalanya berdarah. Ardi panik, tapi segera bertindak. Ia memeriksa napas pria itu, syukurlah masih hidup. Tanpa pikir panjang, ia berusaha menghentikan kendaraan yang lewat. Namun jalan sepi, tak ada satupun mobil yang berhenti. Akhirnya, Ardi nekat memanggul pria itu ke puskesmas terdekat. Jaraknya hampir 2 kilometer. Tubuhnya gemetar kelelahan, tapi ia terus berjalan. Sesampainya di puskesmas, perawat menolak menangani tanpa ada biaya awal. Ardi panik. Ia merogoh saku, hanya ada recehan tak sampai 10.000. Mas, tolonglah. Nyawa orang ini di ujung. Saya janji bayar nanti, pinta Ardi. Perawat ragu, tapi akhirnya luluh melihat kesungguhan Ardi. Pria itu pun segera ditangani. Namun untuk membeli obat tambahan, Ardi terpaksa berhutang di warung dekat puskesmas. Malam itu ia pulang dengan tubuh lemas, kantong kosong, dan pikiran kalut. Tapi ia lega karena pria itu selamat. Di rumah, ibunya menatap Ardi dengan khawatir. Di, kamu kenapa sih? Kenapa harus repot-repot nolong orang sampai berhutang? Kita sendiri aja susah. Ardi menunduk. Bu, kalau aku biarin dia mati di jalan, aku nggak bakal tenang seumur hidup. Uang bisa dicari, tapi nyawa nggak bisa diganti. Ibunya terdiam. Ia tahu Ardi benar, tapi tetap saja hatinya khawatir. Beberapa hari kemudian, pria yang ia tolong masih dirawat di puskesmas. Tidak ada keluarga yang datang menjenguk. Ardi setiap malam mampir, memastikan pria itu baik-baik saja. Ia bahkan membelikan bubur dari uang hasil kerja serabutan. Orang-orang semakin mencibir. Ardi itu gila. Nolong orang gak dikenal, sampai berhutang segala. Apa nggak mikirin masa depan? Ardi hanya diam, menunduk sambil menahan rasa sakit di hati. Tapi ketika melihat pria itu mulai pulih, ia merasa semua jerih payahnya terbayar. Hidup Ardi semakin hari semakin terasa berat. Sejak bengkel tempatnya bekerja tutup, ia hanya bisa mengandalkan pekerjaan serabutan. Kadang ia membantu mengangkat barang di pasar, kadang menjadi kuli bangunan harian, bahkan pernah menarik gerobak sayur milik tetangga demi mendapat upah kecil. Semua itu hanya cukup untuk makan seadanya, belum lagi untuk biaya obat ibunya. Rumah kecil peninggalan ayahnya yang sudah reot, kini terancam disita oleh rentenir. Semua bermula ketika ia terpaksa meminjam uang untuk biaya berobat ibunya. Awalnya, ia berpikir bisa melunasi dengan upah dari bengkel. Namun setelah kehilangan pekerjaan, hutang itu menumpuk dengan bunga yang mencekik. Suatu sore, 2 orang pria berbadan kekar datang ke rumahnya. Mereka adalah anak buah Pak Rono, rentenir kampung yang terkenal kejam. Ardi, kau sudah telat bayar 2 bulan. Mana uangnya? Salah satu pria membentak sambil menggebrak meja. Ardi mencoba tenang. Saya belum ada uang, Bang. Tolong beri waktu sebentar. Saya pasti bayar. Pria itu tertawa sinis. Waktu? Kau pikir bunga nggak jalan? Kalau minggu depan belum ada, rumah ini jadi milik bos. Ibunya yang mendengar ancaman itu langsung menangis. Ardi hanya bisa menggenggam tangan ibunya,
mencoba menenangkan meski hatinya hancur. Di tengah kesulitannya, Ardi berharap pada pria yang pernah ia tolong dari kecelakaan. Pria itu sempat dirawat beberapa minggu di puskesmas, namun tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Saat Ardi bertanya pada perawat, mereka hanya menjawab bahwa pria itu sudah dijemput seseorang. Ardi merasa kecewa. Ia berharap bisa sedikit dibantu setelah semua pengorbanan, tapi ternyata tak ada jejak. Meski begitu, ia mencoba menghibur diri. Aku nolong dia bukan untuk dibalas. Biarlah, yang penting dia selamat. Namun jauh di dalam hatinya, ia tetap merasa perih. Kabar tentang hutang Ardi mulai menyebar. Orang-orang yang dulu sering ditolongnya kini mulai menjaga jarak. Ada yang enggan menyapanya, ada pula yang terang-terangan berkata, "Jangan dekat-dekat sama Ardi, nanti ditagih hutang sama rentenir bareng." Ardi hanya bisa menunduk ketika mendengar itu. Ia tak menyangka, kebaikannya dulu seolah lenyap begitu saja. Di mata banyak orang, ia hanyalah pemuda miskin dengan beban masalah. Musibah lain datang. Suatu malam, ibunya tiba-tiba jatuh pingsan dengan napas tersengal. Ardi panik, segera menggendong ibunya ke puskesmas. Dokter mengatakan kondisi ibunya parah dan membutuhkan operasi segera di rumah sakit besar. Biayanya tak sedikit, puluhan juta. Ardi hampir pingsan mendengar kabar itu. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Untuk makan sehari-hari saja sulit, apalagi biaya operasi sebesar itu. Ia duduk di kursi ruang tunggu, menutupi wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Keesokan harinya, Ardi berkeliling mencari pinjaman. Ia mengetuk pintu rumah beberapa tetangga kaya di kampung. "Pak, saya butuh biaya untuk operasi ibu saya. Tolonglah, saya janji akan bekerja sekuat tenaga untuk membayar," pintanya dengan penuh harap. Namun jawabannya selalu sama, penolakan. Ada yang beralasan tidak punya uang, ada yang terang-terangan berkata, "Maaf, Di, kamu sudah banyak hutang. Kami takut nggak bisa balikin." Bahkan sahabat lamanya, Yanto, yang dulu sering ia bantu, kini ikut menolak. "Di, bukannya aku nggak mau bantu. Tapi aku juga susah. Lagian, masalahmu sama rentenir itu bikin orang takut dekat." Hati Ardi terasa ditusuk. Orang-orang yang dulu ia bela, kini meninggalkannya begitu saja. Malam itu, Ardi duduk di depan rumah reotnya. Lampu minyak kecil menyala redup. Perutnya kosong, tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih hancur dari apapun. Ia menatap langit, berbisik lirih, "Ayah, kalau saja ayah masih ada, aku mungkin gak sendirian seperti ini." Air matanya mengalir deras. Ia merasa berada di titik terendah, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia hampir menyerah, hampir kehilangan keyakinan pada kebaikan. Namun di tengah kesunyian itu, ia masih berusaha berdoa. "Ya Allah, kalau memang Engkau ada, tunjukkan jalan. Aku nggak kuat lagi. Tapi aku nggak mau lihat ibu menderita. Tolonglah." Sambil menangis, Ardi teringat semua kebaikan yang pernah ia lakukan. Menolong anak kecil jatuh dari sepeda, membantu pedagang angkringan, memberi uang terakhirnya ke pengemis, menggendong ibu tua pingsan di jalan, bahkan menolong pria kecelakaan yang ia rawat dengan penuh pengorbanan. Apakah semua itu sia-sia? Kenapa saat aku butuh, tak ada seorang pun yang datang, pikirnya dalam hati. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu, kebaikan tak seharusnya dihitung. Ia menolong karena hatinya tak bisa membiarkan orang lain menderita. Tapi tetap saja, rasa putus asa itu menghantam keras. Malam demi malam Ardi lalui dengan hati gelisah. Ibunya yang semakin lemah hanya bisa terbaring, batuknya tak berhenti, sesekali disertai darah. Dokter sudah jelas mengatakan, tanpa operasi segera, nyawa ibunya dalam bahaya. Namun biaya yang harus dibayar membuat Ardi seperti menabrak tembok besar yang tak mungkin bisa dilewati. Hari-harinya penuh dengan penolakan. Ia mengetuk pintu demi pintu, mendatangi saudara jauh, teman lama, bahkan orang-orang yang dulu pernah ia bantu. Semua sama, menolak. Ada yang menolak dengan halus, ada pula yang terang-terangan mencibir. "Ardi,
Kamu baik sih, tapi orang baik juga harus tahu diri. Hidupmu sendiri kacau, kok malah repot nolong orang lain? Ya beginilah akibatnya, kata seorang tetangga dengan nada menyindir. Ardi menunduk, menerima ucapan itu tanpa membalas. Tapi di dalam dadanya, luka semakin dalam. Suatu sore, setelah ditolak untuk kesekian kali, Ardi berjalan pulang dengan langkah gontai. Jalanan kampung terasa sepi, hanya suara ayam dan cicak yang menemani. Ia berhenti di sebuah warung tua yang sudah tutup, duduk di bangku kayu yang dingin. Air matanya tumpah begitu saja. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang. Kenapa? Kenapa nggak ada yang mau bantu? Apa aku selama ini salah? Apa kebaikan itu cuma bikin orang dianggap bodoh? Bisiknya lirih. Ia menangis lama, hingga matanya bengkak. Saat itu ia merasa benar-benar sendirian, tak ada tempat untuk bersandar. Di tengah isak tangis itu, suara lembut menyapanya. Ardi, kamu kenapa di sini sendirian? Ardi menoleh, samar-samar melihat sosok perempuan paruh baya. Ia adalah Bu Lastri, pedagang sayur yang dulu pernah Ardi bantu ketika gerobaknya hampir jatuh di jalan. Ardi berusaha tersenyum, meski wajahnya penuh air mata. Nggak apa-apa, Bu. Saya cuma bingung. Bu Lastri duduk di sampingnya, menepuk bahunya. Aku tahu kamu lagi susah. Aku juga dengar kabar tentang ibumu. Jangan dipendam sendiri, Di. Dulu kamu nolong aku tanpa mikir, sekarang biarin aku gantian bantu kamu. Ardi tertegun. Tapi, Bu. Sudah, jangan nolak. Aku nggak punya banyak, tapi aku bakal kumpulin uang dari hasil jualanku. Anggap aja balas budi. Kamu itu anak baik, Di. Air mata Ardi kembali mengalir, tapi kali ini karena haru. Keesokan harinya, keajaiban kecil mulai terjadi. Satu persatu orang yang pernah ditolong Ardi bermunculan. Pertama, datanglah Pak Joko, pedagang angkringan. Di, aku ingat dulu kamu betulin gerobakku waktu hampir roboh. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku bangkrut malam itu. Nih, aku ada sedikit tabungan. Terimalah. Lalu muncul ibu tua yang pernah pingsan di jalan saat hujan. Kini ia datang bersama anak-anaknya. Nak, kalau waktu itu kamu nggak gendong ibu ke puskesmas, mungkin ibu sudah nggak ada. Kami nggak bisa balas apa-apa selain bantu sebisanya. Mereka menyerahkan sejumlah uang tabungan keluarga. Anak-anak kecil yang pernah sepedanya diperbaiki juga datang, membawa celengan plastik. Bang Ardi, ini uang tabungan kami. Memang nggak banyak, tapi semoga bisa nolong ibu Bang Ardi. Ardi tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Kalian semua malaikat buatku. Yang paling mengejutkan, sore itu sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Ardi. Dari dalam keluar seorang pria dengan pakaian rapi, wajahnya familiar. Ardi ternganga, itu adalah pria yang dulu ia tolong saat kecelakaan motor. Mas Ardi, pria itu menghampiri dengan senyum hangat. Maaf aku baru datang. Waktu itu aku langsung dibawa keluargaku keluar kota untuk perawatan lebih lanjut. Aku cari kamu lama, tapi baru sekarang bisa ketemu lagi. Ardi terpaku, air matanya mengalir. Kamu selamat? Syukurlah. Pria itu menggenggam tangannya erat. Aku nggak akan pernah lupa siapa yang nyelamatin nyawaku. Aku dengar tentang ibumu. Biarkan aku yang tanggung semua biayanya. Ardi terisak. Tapi, aku nggak bisa bayar balik. Pria itu tersenyum. Mas, kamu sudah bayar dengan nyawaku. Tanpa kamu, aku mungkin sudah mati di jalan. Sekarang giliranku gantian menolong. Malam itu, halaman rumah Ardi penuh oleh orang-orang yang datang membawa bantuan. Ada yang memberi uang, ada yang membawa beras, bahkan ada yang menawarkan tenaga untuk menjaga ibunya di rumah sakit nanti. Ardi berdiri di tengah kerumunan dengan mata berkaca-kaca. Ia tak percaya, orang-orang yang dulu ia tolong kini benar-benar kembali hadir di saat terberat hidupnya. Semua sindiran, semua rasa sakit hati, kini terhapus oleh kehangatan persaudaraan.
Ibunya yang lemah pun tersenyum tipis dari tempat tidurnya. Lihat, Di, kebaikanmu gak sia-sia. Tuhan memang gak pernah tidur. Fajar merekah di ufuk timur, cahaya matahari perlahan menyingkap gelap malam yang penuh doa dan penantian. Di rumah sakit sederhana di kota kecil itu, suasana pagi terasa berbeda. Ardi duduk di kursi tunggu dengan mata sembab, tubuhnya masih letih karena semalaman mendampingi ibunya di ruang perawatan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya merasa sedikit lega. Ibunya baru saja keluar dari ruang operasi. Para dokter mengatakan operasi berjalan lancar, meski butuh masa pemulihan cukup panjang. Bagi Ardi, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting, ibunya selamat. Ardi menatap ke dalam kaca ruang rawat, melihat ibunya yang tertidur lemah dengan oksigen terpasang. Ia menggenggam tangan keriput itu erat-erat, sambil berbisik lirih. "Mak, Ardi janji gak akan pernah biarin Mak sendirian lagi. Semua akan baik-baik saja." Air matanya menetes. Namun kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata syukur. Ketika Ardi keluar dari ruang perawatan, ia terkejut mendapati ruang tunggu sudah dipenuhi banyak orang. Wajah-wajah yang familiar. Mereka adalah orang-orang yang pernah ia tolong selama ini. Ibu tua yang dulu pingsan di jalan, kini datang bersama anak dan menantunya. Mereka membawa bungkusan makanan dan beberapa amplop berisi uang. Pedagang angkringan yang pernah Ardi bantu mengangkat dagangan saat gerobaknya hampir terguling. Ia datang sambil membawa termos kopi panas dan sekotak besar nasi bungkus untuk Ardi dan para perawat. Anak-anak kecil yang dulu sepedanya diperbaiki Ardi, kini berdiri malu-malu sambil membawa sekotak buah jeruk, ditemani orang tua mereka. Dan yang paling mengejutkan, pria yang pernah ia tolong saat kecelakaan motor kini berdiri gagah dengan jas rapi. Wajahnya penuh senyum, berbeda jauh dari kondisi mengenaskan ketika Ardi menemukannya dulu di pinggir jalan. Ardi tertegun. Tubuhnya bergetar, matanya kembali berkaca-kaca. Ia tak menyangka semua orang itu akan hadir di saat-saat seperti ini. Pria berjas itu melangkah mendekat, menepuk bahu Ardi. "Kamu ingat saya?" tanyanya dengan suara hangat. Ardi mengangguk pelan, meski suaranya tercekat. "Iya, Pak. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Pria itu tersenyum lebar. "Nama saya Pak Bima. Saya seorang pengusaha di kota ini. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah tidak ada di dunia. Luka saya waktu itu parah, tapi kamu yang menolong saya pertama kali. Saya berhutang nyawa padamu, Ardi." Semua orang di ruangan itu menatap Ardi dengan penuh kekaguman. Pak Bima lalu mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya dan menyerahkannya pada Ardi. "Ini dokumen bantuan untuk biaya perawatan ibumu. Semua biaya rumah sakit sudah saya tanggung. Selain itu, saya ingin menawarkan kamu pekerjaan di perusahaan saya. Saya butuh orang jujur dan tulus seperti kamu di tim saya." Ardi terdiam, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tangannya gemetar saat menerima map itu. Ia menatap Pak Bima dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya ini cuma orang biasa. Pendidikan saya nggak tinggi, pengalaman kerja juga nggak seberapa. Apa saya pantas?" Pak Bima menepuk bahunya sekali lagi. "Justru karena kamu punya hati yang tulus. Itu yang paling berharga. Skill bisa dipelajari, tapi hati baik seperti kamu sulit dicari." Ruangan itu hening sejenak. Hanya terdengar isak tangis kecil dari Ardi yang tak mampu lagi menahan haru. Semua orang yang hadir ikut tersenyum, ada yang menepuk bahu Ardi, ada pula yang menyalaminya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh keajaiban. Biaya rumah sakit ibunya benar-benar ditanggung penuh. Warga kampung yang dulu sering mencibir, kini justru datang menjenguk, membawa makanan dan buah tangan. Anak-anak kecil sering datang ke rumah sakit, menyemangati Ardi agar tetap kuat. Beberapa minggu kemudian, Ibu Ardi akhirnya diperbolehkan pulang setelah kesehatannya membaik. Senyum sang ibu kembali merekah, meski tubuhnya masih lemah. Ardi menuntunnya pulang, namun kali ini tidak sendirian. Banyak tetangga ikut mengantar dengan sukarela. Di rumah,
Pak Bima bahkan membantu merenovasi gubuk tua mereka menjadi rumah yang layak huni. Dinding bambu diganti dengan tembok kokoh, atap bocor diganti genteng baru, dan lantai tanah dipasang keramik sederhana. Ardi berdiri di depan rumah barunya dengan air mata bahagia. "Mak, ini semua bukan karena Ardi hebat. Ini karena kebaikan yang Mak ajarkan dari dulu," kata Mak. "Jangan pernah hitung-hitungan kalau menolong orang." Sekarang Ardi bisa lihat sendiri, kebaikan memang gak pernah hilang. Sang ibu menggenggam tangan anaknya erat-erat, tersenyum dengan mata berkaca. "Ardi, kamu sudah buktikan sendiri. Tuhan gak pernah tutup mata pada orang yang tulus. Mak bangga sama kamu." Beberapa bulan kemudian, Ardi mulai bekerja di perusahaan Pak Bima. Meski awalnya minder karena rekan-rekan kerjanya lebih terpelajar, ia cepat belajar. Ia selalu datang lebih pagi, bekerja sepenuh hati, dan tetap rendah hati. Pak Bima melihat perkembangan itu dengan bangga. "Ardi, suatu saat nanti saya ingin kamu memimpin salah satu cabang perusahaan saya. Saya yakin kamu mampu." Ardi terkejut. Ia tidak pernah bermimpi setinggi itu. Namun ia tahu, kesempatan itu bukan untuk dirinya saja, melainkan juga agar ia bisa membantu lebih banyak orang. Dan benar saja, setelah beberapa tahun, Ardi mulai dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang rendah hati. Meski sudah sukses, ia tak pernah berubah. Ia tetap menolong tanpa pamrih, tetap sederhana, dan tetap mengutamakan ibunya. Suatu sore, Ardi duduk di beranda rumah bersama ibunya. Angin semilir membawa aroma sawah yang menenangkan. Ibu Ardi menatap langit senja yang indah, lalu berkata lirih, "Ardi, kamu sudah menjalani hidup dengan benar. Ingat, jangan pernah berhenti menolong orang, meski kamu sudah kaya sekalipun." Ardi tersenyum, menggenggam tangan ibunya. "Mak, tenang saja. Ardi akan selalu ingat. Karena Ardi tahu, kebaikan yang kita tanam, pasti akan kembali, meski kadang jalannya panjang." Matahari pun perlahan tenggelam, meninggalkan langit jingga yang menenangkan. Ardi menatap ke depan dengan senyum penuh keyakinan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Namun satu hal yang tak pernah berubah. Ia akan selalu menolong tanpa pikir dua kali, karena ia sudah membuktikan sendiri bahwa kebaikan sejati tak pernah sia-sia. Tamat.